Acara ini terselenggara oleh Kepin ya, YRC dan juga Unjani dalam rangka pra-workshop ya, akan menyambut workshop yang mungkin diselenggarakan nanti September atau mungkin awal Oktober ya. Workshop terkait dengan pengukuran yang menarik nih ya dari bidang psikologi lingkungan. Tapi saya mohon izin untuk share secara umum overview apa sih sebetulnya psikologi lingkungan dan pentingnya seperti apa dan lain-lain ya. Tadi dibuka oleh Pak Arief dengan luar biasa ya. Jadi isu utama di ilmu psikologi beberapa tahun terakhir ini, apalagi di Indonesia, adalah psikologi menjadi ilmu menara gading ya. Ilmu yang kemudian asik sama kerjaannya sendiri, gitu ya. Eh, Asik ngulik sikap, value, belief, bikin-bikin model, uji-uji model gitu ya, terus korelasi atau eksperimen yang ngajak orang tuh masuk ke laboratorium, tapi membuat kita atau membuat manusia sebagai objek kajiannya itu dicerabut, betul kata Pak Arief, dicerabut dari lingkungannya, diambil dari habitatnya, tapi kita mempelajari itu, kan menarik ya. Jadi walaupun nggak sama ya, tapi ibaratnya ada spesies primata lain, yaitu monyet gitu ya. Kita ambil dari habitatnya, kita ajak jalan-jalan, kita eksperimenkan. Ih, ternyata monyet bisa nyanyi ya, gitu ya. Bisa joget ya, bisa melakukan atraksi, tapi dia di luar habitatnya. Kan mungkin bisa diteliti, tapi kok kayaknya kayak ada yang kurang ya ketika meneliti, kemudian mengambil, mencerabut dari lingkungan aslinya. Nah, ini yang kemudian menarik ya, karena ternyata kalau psikologi mau untuk keluar dari menara gading, keasikannya sendiri, ternyata banyak ilmu yang butuh. Nah, saya juga termasuk orang yang senang banget melakukan analisis wacana di Twitter ya. Nah, kemarin itu beberapa hari lalu lah, 5 hari lalu, ada satu tweet yang viral terkait ilmu sosial, sosial humaniora. Jadi katanya gini, eh, satu-satunya katanya, jadi ada yang nge-tweet kayak gini, satu-satunya ilmu sosial yang paling bermanfaat saat ini tuh kayaknya cuma ekonomi deh. Jadi kalau mau ngambil ilmu sosial, kayaknya mendingan ekonomi. Yang lain itu kayaknya nggak penting-penting amat dan nggak relevan-relevan amat. Wah, itu tweet itu banyak yang menyetujui, juga banyak yang menyanggah ya, seru ya. Karena betul ya, kalau dipikir-pikir ilmu psikologi sebagai ilmu yang mempelajari perilaku, kalau dicek semua repositori hasil-hasil skripsi penelitian di Indonesia, jarang meneliti perilaku. Nelitinya itu semua yang sifatnya paper based ya, persepsi, kuesioner gitu ya. Nggak ada yang betul-betul perilaku. Yang betul-betul meneliti perilaku ternyata orang ekonomi. Jadi makanya barangkali ada benarnya juga ya. Eh, Barangkali memang kita meneliti manusia tercerabut juga dari lingkungannya. Saking asiknya, saking senangnya mempelajari perilaku dan proses mental, perilakunya lupa diteliti, nguliknya ke proses mental. Nah, di kesempatan kali ini saya mau share bahwa people and place, manusia dan tempatnya, ya, itu ternyata ngaruh. Jadi manusia itu menempati dimensi ruang dan waktu. Nah, kita ngulik manusianya tapi lupa mempelajari ruang dan waktunya. Padahal ruang dan waktu ini adalah bagian yang penting juga dalam ya tadi mempelajari kesempurnaan manusia itu seperti apa. Nah, saya izin share screen ya. Jadi yang akan kita bahas itu ini. Ini tadi saya sudah dikenalkan. Nah, yang akan dibahas kurang lebih seperti ini ya. Apa itu psikologi lingkungan? Apa pentingnya? Dan apa tantangannya juga apa yang bisa kita lakukan ya. Termasuk juga nanti ada workshop yang akan kita selenggarakan juga barangkali nanti Mbak Arlinka akan sharing dan juga Kak Rido ya mungkin ya akan sharing komunitas apa nih yang akan kita bangun bareng-bareng ya supaya kita bisa ngumpul bareng, diskusi bareng, neliti bareng karena ternyata ya tadi barangkali psikologi butuh merendahkan dirinya untuk mau join sama penelitian di bidang-bidang lain. Nah, ternyata mempelajari manusia itu butuh banyak sekali variabel ya. Variabel lingkungan itu kebanyakan, terlalu banyak. Nah, yang pertama mau di-share itu apa itu psikologi lingkungan? Kalau ngomongin lingkungan biasanya ngomongin kebersihan ya, bagaimana menjaga supaya dunia ini bisa tetap bertahan, survive ya, jangan sampai seperti film-film yang dibangun istilahnya itu apa, distopia ya. Kondisi di mana dunia itu mulai hancur ya. Mungkin kita sempat nonton banyak banyak film yang distopia ya. Oh, ada mobil-mobil terbang dan lain-lain. Wah, kayaknya dunia ini udah nggak hijau lagi gitu ya. Nah, padahal sebetulnya kalau ngomongin lingkungan dan psikologi itu tadi ya bahwa lingkungan itu sebagai dimensi ruang yang ditempati oleh manusia.
Jadi banyak orang yang ngomongin soal pelestarian lingkungan, padahal produsen utama siklus karbon yang ngaruh banget ke lingkungan kan manusia. Bahkan di diri manusianya juga kan siklus karbon itu terjadi. Nah, kesadaran ini itu menarik untuk dipelajari. Makanya dari tahun 87 itu udah mulai itu ya. Ah ini biasanya yang paling banyak dikutip ketika mendefinisikan environmental psychology atau psikologi lingkungan adalah ini nih, Stockholm sama Altman yang bilang bahwa studi tentang perilaku manusia itu salah satunya adalah bagaimana relasinya antara manusia itu dengan physical environment, dimensi ruangnya. Kalau ngulik manusia dengan dimensi waktu mungkin dipelajari di fisika ya. Kenapa ada interstellar dan macam-macam. Apakah kita kemudian bisa beranjak ke mesin waktu? Padahal di psikologi pun ada ya di dimensi waktu namanya mental time travel. Kita mudah banget secara mental untuk pergi ke ruang waktu yang lalu atau pergi ke ruang waktu di masa depan. Nah, tapi kalau dalam dimensi ruang itu di psikologi lingkungan. Maka penting banget untuk ngerti, ya, mulai aware bahwa kayaknya manusia ini nggak bisa lepas dari yang namanya soal lingkungan, dari tempatnya, gitu. Dan ini tuh ngaruhnya bukan cuman di lingkungannya aja, tapi apa bangunan psikologis yang dibangun sama manusia. Atau istilah kerennya, ya, istilah ilmiahnya namanya psychological construction of reality. Bagaimana cara manusia membangun realitas dalam pikirannya. Nah, membangun realitas ini penting ya, karena justru persepsi dari situ, keyakinan dari situ, semua dari situ. Jadi barangkali Bapak Ibu, teman-teman semua menyimak satu webinar yang sama, menyimak pembicara yang sama, tapi di kepala Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, itu ngebangun persepsi atau ngebangun realitas yang beda gitu ya. Ini pembicara siapa gitu. Ini ngomongin apa sih? Itu kan persepsinya beda-beda ya. Yang menarik itu beberapa waktu lalu istri saya itu share foto foto di Instagram memperlihatkan ke saya. Dia nunjukin sambil nanya gini, Pah, lihat nih, lucu ya. Jadi dia nunjukin satu buah foto yang isinya tuh ada perempuan berjilbab dan cantik gitu ya. Nunjukin ke saya, Papa ini lucu ya. Nah, satu objek yang sama, tapi barangkali ada dua persepsi yang beda. Barangkali buat istri saya yang lucu itu barangkali fashion-nya atau make up-nya gitu ya. Buat saya yang lucu siapa? Barangkali orangnya ya, bukan itu. Jadi satu objek yang sama bisa jadi dipersepsi hal yang beda. Ternyata manusia punya kecenderungan itu, psychological construction of reality. Kita tuh mengkonstruksi realitas beda-beda, bergantung apa yang paling menarik perhatian kita, bergantung apa yang lagi kita suka, bergantung pengalaman masa lalu, dan bergantung ekspektasi dan harapan. Jadi satu realitas yang sama kita konstruksi secara psikologis berbeda. Nah, makanya ternyata tempat yang berbeda, apalagi tempat yang berbeda. Kemarin pun ada yang sempat ngajak diskusi tentang satu literatur yang ngomongin soal literatur filosofis yang membayangkan, andai aja para penghuni sungai Amazon saat ini diminta untuk pindah untuk menghuni Tokyo, gitu ya. Dan dibalik, para penghuni Tokyo, manusia-manusia penghuni Tokyo, dipindahkan ke pedalaman sungai Amazon, apa yang terjadi? Nah, barangkali akan berbeda, atau barangkali bisa sama-sama aja. Nah, di situ kemudian dibahas, ada diskusi yang panjang, bisa jadi orang-orang Jepang, orang-orang Tokyo yang ke Amazon akan membangun perairan lebih baik, peradaban lebih baik. Beda dengan yang orang Amazon yang kemudian datang ke kota, mungkin LRT-nya akan saling tabrak, teknologinya nggak kepake, dan macam-macam. Ternyata lingkungan tempat tinggal manusia mempengaruhi bagaimana perilaku manusia itu sendiri. Ya, apa iya kayak gitu ya? Nah, mari kita coba nih ya, lihat. Bagi kebanyakan orang Indonesia, bakso itu merupakan salah satu makanan favorit yang dicari. Ya. Jadi saya sempat bikin survei, makanan apa yang dicari sebagai cemilan atau selain ngopi ya, makanan yang dicari sama orang untuk kemudian ya nyari waktu luang lah. Habis Lebaran nganggur nih, ngapain ya? Nyari bakso yuk gitu. Tadi pagi udah sarapan, ngapain ya? Ngebakso yuk gitu. Jadi bakso itu jadi salah satu alternatif untuk nongkrong dan nyari cemilan yang nikmat gitu ya. Dan ini juga satu makanan yang luar biasa nikmat ya. Jadi kalau melihat gambarnya kita mungkin akan tergiur ya, terngiang-ngiang. Tapi bagaimana kalau kemudian bakso ini, cara makan baksonya ditampilkan dan dihidangkan seperti ini? Nah, bagaimana reaksi
Bapak Ibu teman-teman semua. Menarik ya. Padahal ini ngapain sih ya gitu ya. Mungkin biasanya kalau ketika ditunjukkan gambar ini reaksi utamanya iuh gitu ya. Iuh. Karena ada asosiasi bahwa ini itu merupakan tempat bukan untuk tempat makan, tapi tempat untuk melakukan hal lain ya. Yang kita udah terasosiasi. Tadi ada psychological construction dalam pikiran kita dalam melihat realitas. Padahal saya yakin banget si pemilik toko dengan menggunakan gimmick ini, dia pasti udah membersihkan ini dengan baik ya. Tapi entah kenapa psychological construction kita beda. Barangkali yang menampilkan ya ini nih mangkok biasa yang terasa nikmat, barangkali tidak lebih bersih daripada cara menyajikan ini. Tapi balik lagi, konteks atau lingkungan membuat kita punya persepsi dan keyakinan yang berbeda tentang sesuatu. Nah, ini nunjukin betapa, wow, ternyata ngaruh banget ya apa-apa yang kemudian kita persepsi dari apa yang sedang kita tempati. Hal-hal yang mungkin barangkali ya kita pikir itu cuman gimmick ya, itu cuman ya cuma gitu doang, tapi ternyata ngaruh. Dan psikologi lingkungan ini berkembang pesat banget dalam cara para peneliti, cara para tokoh untuk mencoba menjelaskan bagaimana perilaku manusia. Saya Ya. sambil Nah, soalnya setidaknya ada 3 hal ya. Ada 3 level yang kemudian membedakan bagaimana cara oh iya, para tokoh itu menganalisa. Para tokoh menganalisa psikologi lingkungan ya. Nah, yang level personal ini justru yang paling saya sering temukan kalau mengkaji psikologi lingkungan. Jadi levelnya itu level personal. Ini khas banget orang psikologi yang kemudian tidak bekerja sama sama pihak lain ya. Tidak bekerja sama sama disiplin yang lain. Misalkan neliti soal sikap, neliti soal keyakinan, neliti soal value, environmental value, altruistic behavior ya, pro environmental behavior, tapi lewat kuesioner, lewat keyakinan sikap. Jadi yang dikaji itu, yang diulik itu adalah fungsi-fungsi fundamental psikologis. Seperti tadi ya, persepsi, perasaan, pengalaman. Ya, contohnya kayak gini tadi. Apa perasaan Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian ketika melihat gambar ini? Apakah masih tetap mau makan? Kan gitu ya. Itu kan fungsi-fungsi fundamental psikologis yang sebetulnya sifatnya skenario dan juga laboratori barangkali ya, dan atau cuman kuesioner aja. Kan belum tentu kalau disajikan betulan makanan ini akan benar-benar makan apa enggak, kan gitu ya, kan belum tentu. Tapi kita nguliknya, nelitinya dari sikapnya, dari keyakinannya, dari persepsinya. Ya belum tentu kalau ternyata diajak ke tempatnya, ini yang merah ini berarti apa ya? Sop buah kali ya, enak ya. Yang kanan ini baksonya. Kalau diajak makan langsung barangkali akan makan. Tapi karena itu hanya skenario, yang ditanya adalah perasaan, yang ditanya adalah fungsi-fungsi psikologisnya, fungsi-fungsi mental yang melatar belakanginya, barangkali ya temuannya hanya di situ. Nah, analisa personal itu, di level personal itu analisanya di situ. Kalau ngomongin psikologi lingkungan, masih didominasi oleh itu. Ya, fungsi fundamental psikologis, fungsi persepsi, perasaan, ya. Terus yang mulai muncul itu ada ekoturism, ya. Jika kamu memilih untuk berlibur atau healing lah katakanlah bahasa zaman sekarang tuh, healing, mencari tempat liburan yang seperti apa yang akan kamu pilih. Jadi kalau kita punya value apa, punya kepribadian apa, maka kita akan lebih memilih secara paper ya, secara kertas kita akan memilih tempat-tempat liburan yang ada ekonya, ekoturismnya, ada yang daun-daunnya, pepohonannya yang melestarikan alam gitu ya, dibanding healing-healing yang kemudian nggak ada gitu. Tapi kan itu paper dan pensil ya. Kalau beneran perilakunya apakah akan healing dan berangkat ke tempat-tempat itu belum tentu. Karena ada faktor lain, faktor budget gitu ya. Cutinya udah habis apa belum. Kan itu juga harus diperhatikan. Nah, itu level personal dari analisis psikologi lingkungan. Nah, kemudian ada juga yang mulai giat dan seru. Nah, ini saya juga udah mulai sering melakukan ini ya, namanya level sosial. Termasuk juga personal space ya. Nah, ini juga banyak berkembang, terutama kaitannya, dan ini justru banyak dilakukan oleh orang psikologi, tapi seringnya oleh orang non-psikologi. Ya. Teman-teman dari arsitektur, sosiologi, gitu ya, antropologi. Ya, apalagi kemudian ketika mulai pandemi kemarin ya, ada physical distancing, social distancing.
memang berapa sih jarak yang harus diberikan ketika orang ada di ruang publik. Kenapa jarak itu yang kemudian jadi bangunan bangunan jarak yang dibangun oleh manusia itu berapa yang disebut dengan personal space. Jadi saya membayangkan gini, kita itu kalau naik kendaraan umum, maka kita akan punya personal space. Jadi bayangkan kita naik kendaraan umum, maka kalau ada orang masuk, kita otomatis ingin bergeser. Kenapa? Karena kita mengira bahwa kita akan pikiran kita mengajak kita untuk mempersepsi, membangun ruang psikologis buat kita, supaya ketika orang itu masuk, dia nggak melanggar personal space kita. Jadi ternyata secara otomatis pikiran manusia itu melakukan hal itu, ya. Ya ini di level sosial, ini dibayangkan. Oh, dan seberapa banyak sih orang yang kemudian berkumpul dan berkerumun sampai itu disebut social space atau sampai disebut sebuah crowding, ya, kerumunan. Dan apa dampak dari crowding terhadap sesuatu. Nah ini saya tahun 2015 pernah diminta satu perusahaan donat franchise lokal Indonesia untuk ini, mereka tuh ingin bersaing sama franchise yang dari luar. Ya, sebut saja namanya Dunkin Donat. Kan dari luar ya. Aku pengen bersaing sama mereka. Oke, model bisnisnya kayak gimana? Kayak gini. Tapi aku nggak mau ngomongin model bisnis, karena model bisnis kita sama-sama jual donat, sama-sama franchise, sama-sama cepat saji, gitu. Apa yang kemudian bisa kita lakukan? Nah, ini secara psikologis dalam mengubah perilaku konsumen. Tergantung jualannya di mana? Jualannya di mall. Oke, kalau gitu, nah beda dengan franchise donat luar negeri yang kalau kita masuk etalasenya kelihatan, lalu dilayani sama 3 sampai 4 orang, kemudian cepat transaksinya. Nah, si franchise ini saya buat supaya si orang itu kalau masuk tuh mengantri. Jadi membangun antrian. Jadi si pelanggan itu bukan dipermudah, tapi dipersulit ketika dilayani. Goals-nya adalah membuat antrian, ya. Membuat crowding. Nah, itu. Ternyata gimmick itu berhasil meningkatkan perilaku konsumtif orang yang lewat karena si gerainya di mall. Mereka sebelah-sebelahan tuh ya. Kan gitu ya kalau prinsip di psikologi ekonomi itu orang yang bersaing itu nggak mungkin jauh-jauhan, pasti mereka deket-deketan. Ya itu kenapa ada Alfamart sebelahnya pasti ada Indomaret, ya ada Circle K sebelahnya. Nggak mungkin jauh-jauhan. Semua teori perilaku ekonomi, ya consumer behavior itu tidak memungkinkan orang untuk pelaku bisnis itu untuk jauh-jauhan. Kita supaya adil kasih jarak yang nggak mungkin, pasti deketan. Semua teori ekonomi itu bilang kayak gitu. Ya, ada dulu tuh ada jurnalnya yang pakai eksperimennya sama tukang es krim. Tukang es krim di pantai. Orang di pantai itu pasti butuh es krim. Ada 2 tukang es krim yang berjauhan titik awalnya karena dengan asumsi si apa mamang-mamang yang A itu di titik A, mamang-mamang yang B itu di titik B. Tapi lama-lama seiring berjalannya waktu mereka akan bergeser makin nempel deketan gitu ya. Itulah kenapa ada tempat-tempat toko-toko itu deketan ya. Karena memang crowding itu kadang-kadang dibutuhkan dan efeknya juga ngaruh ya. Dan ini ke perilaku langsung. Nah, beda sama level personal yang ya dia sifatnya misalnya gini, sikap kamu terhadap donat 1 sampai 10, 9. Dari skala 1 sampai 10, kesukaan saya terhadap donat itu 9. Tapi belum tentu perilakunya makan donat, kan gitu ya. Nah, itu memang kelemahan level personal ya. Penelitian personal itu ya dia cuma ngulik fungsi mental, tapi belum tentu perilakunya seperti itu. Kalau level sosial, itu udah mulai ngelihat behavior-nya langsung. Tapi memang ini kemudian membutuhkan kita bekerja sama dengan banyak pihak. Ya. Salah satu penelitian lain selain penelitian soal crowding tadi adalah penelitian yang kami lakukan waktu itu di komuter lain ya. Kami menemukan bahwa semakin walaupun tingkat kepadatannya sama, density dari segi fisik dan crowding-nya sama, ternyata level agresivitasnya tinggi. Ya, level agresivitas tinggi. Saya dan Pak Arief membimbing satu mahasiswa yang melakukan eksperimen tentang ini, perilaku langsung. Semakin bahkan ketika crowding-nya sama, tapi ternyata tempat stasiunnya berbeda, itu ternyata agresivitasnya berbeda. Nah, jadi penelitiannya dari Bogor, Cilebut, Citayam gitu ya. Walaupun crowding-nya sama, level kepadatannya sama, tapi agresivitasnya berbeda. Ya, mungkin yang tahu komuter lain dari Bogor ke Jakarta mungkin tahu ya seberapa padat itu di jam-jam komuter ya. Bogor, Cilebut, Citayam, terus sampai Depok apa.
Itu kan makin sebenarnya kepadatannya tidak berbeda secara signifikan, tapi level agresivitasnya yang berbeda membuat orang mempersepsi bahwa crowding-nya berbeda, padahal enggak juga, enggak seperti itu. Nah, ini yang hal-hal yang kemudian menarik ya, si kepadatan, crowding itu ngaruh. Nah, buat, kami di Unjani yang psikologinya psikologi militer ya, Pak Arief terutama nih ya, territoriality itu ngaruh ya, territoriality ini ngaruh. Makanya di psikologi militer kita meneliti soal batas-batas teritori yang abstrak ya, yang hanya fungsinya kesepakatan, yang ini ngaruh banget. Makanya kemarin ketika, muncul, serial Money Heist versi Korea ya, ditampilkan nih teritori antara Korea Utara dengan Korea Selatan. Oh, itu perilaku orang Korea Utara dan Korea Selatan tuh beda. Teritorinya beda, yang dihadapi beda, cara mempersepsi teritorinya pun kemudian beda. Nah, ini kemudian tidak bisa hanya dipelajari oleh psikologi aja, karena aspek perilaku ini kemudian tadi ngaruh banget ke bagaimana kemudian cara manusia ketika berinteraksi langsung mempersepsi apa yang terjadi di sekitarnya. Juga penelitian ketika, Ridwan Kamil menjadi wali kota Bandung. Saya jadi salah satu tim yang kemudian bantu beliau untuk meneliti, taman-taman publik di sana. Kesimpulannya simpel, ternyata bahkan, ruang-ruang publik itu bahkan punya punya gender ya, atau punya level gender. Jadi ada ruang publik yang maskulin, ada ruang publik yang feminim. Ternyata ruang-ruang publik di Bandung itu, di kota Bandung itu maskulin semua. Jadi orang itu untuk mengakses taman itu butuh effort, ya. Jadi, gimana ya, sulit bagi orang yang difabel, different ability lansia, untuk bisa mengakses taman. Tangganya terlalu curam, butuh bahkan bahkan ruang-ruang publik dan juga transportasi publiknya, itu hanya bisa diakses oleh orang-orang yang kemudian fisiknya lagi prima. Yang fisiknya lagi melempem itu sulit ya. Ini bayangkan bahwa, oh ternyata jadi makanya kan, ada anekdot kita, ada lelucon kita terhadap ruang publik tuh, ini ruang publik atau wahana Ninja Warrior ya? Kita susah untuk kemudian mengaksesnya. Nah, hal-hal seperti ini kan tidak bisa dilakukan, tidak bisa diteliti, dikaji, dan direkomendasikan hanya oleh orang-orang psikologi. Butuh lintas, ada orang PU, orang arsitektur, teknik sipil, ya, geologi, sosiologi, ya, orang bahkan sekarang lagi rame nih ya di Twitter juga ya, ngapain Jakarta dibikin ruang-ruang publik, kalau orang berkerumun aja dibubarin sama Satpol PP kan gitu. Itu juga menarik itu kan kajian sosiologi itu. Kira-kira apa yang terjadi, ruang berkumpulnya apa, memang berkumpulnya ngapain di situ ya. Bahkan perilaku-perilaku yang secara kalau ditanya di level personal, dia oke, tapi ternyata di level sosial dan perilaku langsung dia ngaco. Ini kami melakukan penelitian menarik. Kalau ditanya secara paper and pencil, bagaimana keyakinan Anda tentang kebersihan? Apakah buang sampah sembarangan itu boleh apa enggak? Jawabannya enggak boleh. Nah, kemudian dia dikasih kertas yang diminta untuk diserahkan dan dituliskan ke pos selanjutnya. Jadi dia butuh waktu untuk jalan di lorong, ngasih ke pos selanjutnya, dari pos selanjutnya silahkan tukarkan yang kupon yang ini, bukan kupon yang lain, untuk ditukarkan dengan reward. Jalan ke lorong lagi, nah satu kupon ditukarkan ke rewardnya, satu kupon lagi memang sengaja tidak berguna. Nah, tiket yang tidak berguna ini ya pastinya dibuang ya, karena tidak tersedia sepanjang lorong itu tempat buang sampah. Kami sengaja menyebarkan kertas-kertas kupon yang disebarkan seolah-olah itu sampah yang sengaja dibuang. Nah, orang ini ngelihat banyak sampah berserakan di sekitarnya, dia ngebuang di jalan. Padahal secara kuesioner dia ngejawab bahwa dia nggak boleh, dia punya keyakinan nggak boleh buang sampah sembarangan. Tapi perilakunya berkata sebaliknya. Ini menarik penelitiannya ya. Ternyata di level personal, dengan level behavior ketika di publik, itu beda banget ya. Nah, ini makanya kenapa psikologi lingkungan penting. Kadang-kala kita itu tadi mencerabut manusia dari habitatnya, yang membuat kita ngambil kesimpulan berdasarkan keyakinan. Ngambil kesimpulan atau ngejudge orang berdasarkan persepsi atau bangunan perasaan. Padahal barangkali ketika muncul dan berinteraksi langsung dengan lingkungannya, berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, barangkali ya dia biasa aja, bahkan berbeda gitu ya. Itulah makanya ada tokoh namanya Pettigrew yang bilang, harusnya orang tuh kontak dulu lah sama sosialnya.
berinteraksi dulu lah sama lingkungannya. Pasti ketahuan banget perilakunya seperti apa. Kalau ditanya lewat kuesioner, ditanya lewat survei, ya dia pasti iya-iya aja. Belum tentu ketika ketemu langsung, belum tentu ketika mengalami langsung. Nah, ini level sosial. Nah, ini level global, ini kemudian sebetulnya ngaruh jadi prinsipnya itu sebetulnya small, apa ya, the law of small numbers, ya, the law of small numbers. Jadi kalau level global ini justru meneliti hal-hal kecil sederhana yang efeknya tuh bakal besar. Jadi bayangkan kalau kita buang sampah air mineral dalam kemasan gelas itu satu aja tiap hari. Berarti kita akan membuang sampah misalkan selama sebulan 30 eh, aqua gelas itu ya, air kemasan dalam bentuk gelas. 30 dalam setahun 365 kalau dihitung itu satu orang. Kalau di rumah ada 5 orang, berarti dikali 5. 365 dikali 5. Itu kalau di rumah ada 5 orang. Dikali satu RT, yang satu RT-nya ada 100 orang. Kebayang ya, satu air satu sampah bekas air mineral di kemasan gelas, itu kalau dihitung akan ngaruh banget ke level global. Nah, analisis level global di psikologi lingkungan tuh lagi ngarah ke situ. Pakai the law of small numbers. Kira-kira apa ya hal remeh sepele yang lagi kita lakukan ternyata bakal ngaruh ke level global. Makanya sekarang lagi mulai muncul tren frugal living, minimalism itu ya, hidup berhemat. Yuk minimalis. Barangkali kan kalau orang-orang zaman dulu mungkin gini, kalau aku punya baju warna merah, maka aku nggak akan beli satu, aku beli 3. Karena aku butuh merah bata, merah marun, merah muda gitu ya. Apalagi kalau dipadu-padankan dengan celana, itu belum ada merah apa lagi ya, itu kan banyak. Tapi kalau sekarang enggak, ya udah aku merah satu, stay di situ. Nah, itu makanya muncul influencer-influencer yang mengkampanyekan soal tadi ya, frugal living, soal minimalism. Karena tadi the law of small numbers itu di level global juga udah digaung-gaungkan, didengung-dengungkan. Jadi bagaimana interaksi manusia, apa yang manusia lakukan, dan dampaknya terhadap perubahan iklim. Dan ini saya senang banget ya. Saya senang banget kenapa? Karena di level global ini banyak teman-teman saya yang punya barang-barang bagus, mereka lagi ngobrol dan ngasih. Ini gue lagi punya ini nih. Oh, sini sini sini. Jadi kita yang bukan kita ya, saya yang jarang beli apa-apa, jarang belanja apa-apa, enak, senang dapat lungsuran dari orang-orang yang bergaya hidup minimalisme. Saya jadi ikut mengapanyekan karena pengen dapat barang lungsuran ya. Lumayan kan gitu. Termasuk juga dalam perilaku-perilaku konsumen ekonomi ya. Orang-orang juga lagi senang hal-hal yang sifatnya lebih green ya, lebih hijau. Yang kesannya lebih hijau. Kayak misalkan kendaraan pengennya yang sekarang listrik atau minimal hybrid gitu ya. Apalagi ditambah dengan insentif-insentif dari pemerintah ya. Kalau pakai mobilnya hybrid atau listrik maka pajaknya akan dikurangi ya sampai lumayan ya. Lumayan banyak lagi turunan pajaknya. Nah, itu juga di level global. Walaupun memang kelemahannya di level global ini tadi ya, masih sifatnya tuh nakut-nakutin ya, pakai fear appeal, pakai the law of small numbers tadi ya. Kalau kita buang sampah satu itu gitu ya, itu kan kayak yang nakut-nakutin ya. Satu, jadi seolah-olah kita nggak boleh sama sekali buang sampah. Padahal kan hidup itu siklus ya, cyclical. Gimana caranya justru mengubah perilaku kita, memahami perilaku kita dalam mengubah itu. Nah, ini kemudian yang perlu dipahami oleh teman-teman, Bapak Ibu sekalian, dan ini biasanya yang lagi tren ya, level-level analisa ketika meneliti psikologi lingkungan. Nah, masing-masing menarik, masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau dari perspektif saya tadi ya, level personal itu psikologi banget lah. Orang-orang yang senang banget pakai analisa kuantitatif, ya, ngebangun model, uji model, pakai structural equation model, ngotak-ngatik panah di komputer gitu. Ini senang banget ini. Oh, ternyata sikapnya ke sini pakai model yang itu tuh. Teori plan behavior. Perilakunya pasti kayak gini nih. Ini bisa ketebak dari sikap, attitude, kayak gitu. Ngebangun kuesioner item atau orang-orang eksperimental yang kemudian bikin vignette, bikin skenario ya. Kalau kamu ketemu orang gini maka kamu akan ngapain? Itu di level personal kayak gitu. Iya, ini di satu sisi betul. Kita bisa tahu mekanisme dinamika
cara orang membangun realitas dalam pikirannya. Betul. Jadi kalau orang ini dihadapkan atau orang macam ini, ya karena ini sampel atau populasi tertentu, dihadapkan pada situasi yang hipotetikal, skenario, maka dia kira-kira akan berperilaku apa. Ini juga penting, ini tidak salah, ini juga penting ya. Hal-hal policy brief itu juga, policy brief itu apa ya? Riset yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk membangun kebijakan itu penting di level personal dan itu mesti ada. Jangan tiba-tiba misalkan bikin ngebangun ibu kota gitu ya. Ibu kota negara Zimbabwe gitu ya yang baru tanpa bikin riset-riset awalnya, kan itu juga penting ya. Nah, ini juga di level personal penting. Cuma memang tadi kelemahannya belum tentu perilakunya akan seperti itu. Dan ini tuh akan membuat si ilmu itu di Menara Gading tadi, ya senang sama temuannya, puas sama kajiannya, ya belum tentu di lapangan seperti itu. Gitu. Itu menarik nih ya ke level kritiknya terhadap level personal itu. Kalau di level sosial, mau nggak mau memang butuh keterlibatan banyak pihak ya. Butuh menurunkan ego. Wah, level kerjasamanya jelimet. Pendanaannya akan membingungkan, apalagi di Indonesia yang buat dana penelitian itu mesti linier ya, belum begitu fleksibel dalam mendanai lintas disiplin ilmu gitu ya. Ini menarik, tapi justru di level sosial inilah yang impact-nya itu lebih terasa karena sifatnya kolaboratif. Jadi ada tokoh yang saya senang banget dulu namanya Marshall ya dengan teorinya Rubberscape Experiment itu bilang kayak gini, ketika orang berkumpul sesuatu itu pasti terjadi gitu. Nah, kolaborasi dengan lintas disiplin ilmu itu ngaruh banget. Nah, kenapa webinar pra-workshop ini diselenggarakan selain membangun kesadaran soal people and place relationship, juga ajakan ini buat Bapak Ibu teman-teman semua yang bukan orang psikologi, bahkan nggak tertarik-tarik amat ya di bidang psikologi, ini ada sesuatu yang kayaknya bisa kita kolaborasikan bareng ya. Nanti Mbak Arlingga sama Kak Ridoy akan mengumpulkan kita semua mungkinnya dalam satu community, ayo kita riset bareng, kolaborasi bareng, dan barangkali ini ngaruh, impact-nya gede banget. Ya, bayangkan kalau kita punya ruang-ruang publik, tempat-tempat, rekomendasi arsitektural, kemudian tempat kerja yang kemudian mendorong orang lebih produktif daripada sebelumnya, itu kan semua dibangun dan itu juga butuh analisa dari berbagai pihak. Nggak cuma level personal yang ngulikin persepsi, perasaan, dan pengalaman pribadi individual aja, tapi juga ngulikin di level sosial. Ajakannya ke situ. Maka tantangannya kemudian adalah ini, 3 hal utama. Tantangan pertama adalah interdisciplinary. Ya. Ini butuh banget kerjasama di berbagai pihak. Tapi balik lagi, akademisi ini memang tadi ya, para akademisi, orang-orang yang sedang mendalami ilmu, biasanya itu menjadi spesialis. Ya, semakin mendalami ilmu ya makin spesialis. Ya. Jadi semakin kita menggali ke kedalaman sumur, ya kita akan jauh dari permukaan kan gitu ya. Kita nggak tahu sumur orang tuh lagi ngegali apa kan gitu. Nah, interdisipliner ini memang butuh orang-orang yang generalis. Yuk kita kenalan sama ini, yuk ketemuan sama ini. Nah, ini tantangannya. Jadi barangkali selama ini bukan salah orang psikologi juga ya ketika banyak ngulikin level personal. Karena barangkali ya saking mendalaminya, kan setiap kali nemu sesuatu pasti muncul pertanyaan baru. Setiap kali nemu sesuatu ingin tahu yang lebih baru, yang lain. Dan itu membuat kita menggali lebih dalam. Itu bagus, tapi kemudian ternyata ada hal-hal lain yang bisa impactful kalau kita kolaborasi. Nah, itu jadi challenge. Gimana ya caranya supaya bisa interdisciplinary, tapi juga mendalam? Nah, ini kan yang menarik. Nah, ini ajakan kali ini tuh arahnya ke sana. Yang kedua, kalau kita berhasil di interdisciplinary, sebetulnya ini itu seriusan improve the physical environment ya. Dan ini bisa diterapkan banget. Tapi balik lagi, ini butuh kerjasama dan kolaborasi. Nah, karena improve-nya itu physical environment, maka output-output yang nyata, yang tangible, yang kelihatan, juga jadi penting. Nah, biasanya orang-orang yang sudah berkolaborasi itu, kalau output-nya hanya sebatas publikasi kertas, gitu ya, link yang bisa dibaca, itu juga menurunkan semangat. Karena tadi physical environment itu butuh diterapkan. Nah, makanya dorongan ini banyak pihak yang harus terlibat sampai ini minimal jadi policy brief lah atau jadi bangunan sesuatu lah. Memang konsekuensinya kolaborasi ini ternyata butuh insentif.
ya, butuh reward yang membuat dia terulangi lagi. Yaitu apa? Adanya physical environment yang memang improve. Ada bukti nyata. Apalagi kemudian di tengah paradigma pejabat dan rezim kita yang kalau menjabat itu butuh ada aspek fisik yang nyata yang diturunkan. Ya. Kalau saya jadi anggota dewan, jalan ini saya akan cor, saya akan aspal gitu kan, janjinya itu aspek fisikal. Padahal kan fungsi ketua anggota dewan, anggota legislatif bukan bikin jalan, ya, tapi menampung aspirasi kan gitu. Nah ini menarik nih. Nah, tapi mau nggak mau tantangan kita masih di mindset-nya tuh gini, kalau kita berkolaborasi, mana improvement di environment yang fisikal gitu. Nah, ini tantangan kita, challenge kita. Padahal kita baru tadi ya, baru menjajaki interdisciplinary collaboration, baru menjajaki, udah ditagih, mana bukti fisiknya. Makanya kadang susah juga ya bagi ilmuwan psikologi yang ditagih apa manfaatnya. Jadi dia tidak pernah ada dalam beasiswa-beasiswa unggulan ya, produk-produk nasional, karena sifatnya tadi ya psikologi doang dalam hati itu mah udah nggak usah diulik gitu ya. Yang penting itu bikin apa yang tangible, kelihatan, ada fisikalnya. Nah, ini juga tantangannya. Gimana caranya kolaborasi kita kemudian improve the physical environment dan applied, orang tuh bisa ngerasain. Bisa ya, kalau aspal itu kan bisa, kalau kita jatuh, naudzubillah ya, kalau kita jatuh kan kerasa banget benjolnya gitu. Ini butuh kerasa adanya. Dan tantangan yang ketiga adalah, nah ini tadi, justru ini yang tadi disebut di awal sama Pak Arief ya, person and situation, juga environment itu as a holistic entity. Kita tuh masih melihat person, situation itu satu hal yang beda. Sebuah dikotomi kategorisasi yang beda. Padahal ketika person and situation bergabung, itu jadi satu entitas yang sama. Saya ibaratkan tuh kayak rumus kimia aja ya, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Rumus kimia H2O kan. Dia kan benda cair ya, tapi kalau diulik ternyata dia gabungan dari unsur hidrogen dengan oksigen. Bayangkan dua-duanya itu gas, tapi ketika bersama dia menjadi cair. Gas-gas bergabung jadi cair. Nah, mestinya dalam memahami manusia yang tidak tercerabut dan terlepas dari habitatnya, kita tuh harus melihat dengan cara pandang yang berbeda juga. Ini tuh tantangan kita. Cara pandang tuh tantangan kita juga. Ini tantangan yang paling besar justru yang nomor 3. Ya. Nah, ini justru ajakan pra-workshop ini yang mudah-mudahan ini jadi masukan ya, jadi mindset baru buat Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Kalau tadi disebut, wah ini yang bicara ini pakar, bukan, justru ini pemantik isu aja. Nggak pakar-pakar banget. Cuman pemantik isu karena saya, Pak Arief, concern. Kayaknya cara kita mandang manusia nih nggak bener deh, gitu ya. Cara kita memandang dan mempelajari manusia, mempertanyakan apa yang harusnya manusia lakukan, ini kayaknya kurang pas deh. Kayaknya terlalu individualistik, sangat personalized, sehingga mereduksi hal-hal lain yang penting. Membuat hal-hal lain yang penting itu sepele. Padahal tadi ini poin ketiga. Padahal barangkali ini itu jadi bagian penting. Nah, gitu ya. Nah, tantangan selanjutnya adalah bagaimana mengukurnya, kan gitu ya. Apalagi dengan interdisciplinary. Nah, kalau tantangan keempat itu akan dibahas sama Mbak Arling kayak bagaimana biasanya orang itu saling mengukur. Kalau kita misalkannya udah ngomongin soal lingkungan, oke, aku udah paham nih nomor 1, 2, 3 ini. Aku udah kolaborasi sama arsitektur, orang programmer yang bikin virtual reality, orang yang bisa bikin Google Maps-nya. Ini bisa diapain nih? Bagaimana cara ngukurnya? Ngemetainnya tuh gimana? Mapping-nya seperti apa? Nah, itu akan dibahas di segmen selanjutnya oleh Mbak Arlinka ya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mungkin nanti kita akan diskusi di sesi diskusi ya, bukan tanya jawab. Saya takut nggak bisa jawab soalnya. Ada Kak Ridoy lah nanti yang jawab ya. Kita di sesi diskusi selanjutnya. Saya serahkan kembali ke Pak Arief. Terima kasih.